Makan bergizi gratis adalah ladang korupsi bagi banyak pihak. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Mu'alim menolak program makan bergizi gratis. Karena proyek raksasa ini menelan biaya sangat besar sekali. MBG atau makan bergizi gratis adalah proyek raksasa yang diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai 500 triliun rupiah. Triliun bukan hanya miliar. Ini kan seluruh rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Coba bayangkan, 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Jika dilakukan selama 5 tahun, maka diperkirakan menghabiskan dana kurang lebih 2.500 triliun rupiah. Ini kan dana sangat besar sekali. Sedangkan APBN kita, pendapatan negara sampai 2.500 triliun itu Masya Allah sudah ngos-ngosan. Sedangkan hanya satu program, yaitu program makan bergizi gratis selama 5 tahun kurang lebih menelan biaya 2.500 triliun rupiah. Coba bayangkan, kalau seandainya uang segini ini diberikan langsung kepada masyarakat untuk usaha, maka insya Allah akan lebih bermanfaat. Karena proyek raksasa seperti ini rentan sekali menjadi ladang korupsi bagi banyak pihak, mulai dari pusat, daerah, hingga setiap personal yang bagian memasak. Cobalah kalau seandainya misalnya program ini ada pendampingan. Maksudnya pendampingan bagaimana? Mulai dari pusat sudah harus ada yang mengaudit. Kemudian program itu turun ke provinsi-provinsi, harus ada yang mengaudit. Kemudian turun ke kabupaten dan kota, harus ada tim yang mengaudit. Kemudian turun langsung ke sekolah-sekolah. Ini harus ada pendampingan yang super ekstra. Jika tidak, maka jelas sekali MBG atau makan bergizi gratis ini akan menjadi ladang korupsi bagi banyak pihak, bukan hanya satu pihak. Mulai dari pusat nih mungkin ya, kemudian turun ke provinsi sekian, turun ke kabupaten, ke kota sekian, turun ke kecamatan, kecamatan dibagi setiap desa. Nah, bahkan mungkin yang tukang masak pun, mohon maaf nih, tukang masak pun bisa untuk menyunat itu, nyunat disunat, jadi hartanya disunat nih, dananya disunat. Inilah yang harus diperhatikan. Belum lagi sorotan media asing. Jadi para wartawan asing menyorot kepada Indonesia. Coba lihat tuh Indonesia itu, programnya hanya makan memakan, makan makan. Ini kan menunjukkan bangsa yang sangat tidak maju sama sekali. Cobalah programnya itu program pendidikan yang sifatnya misalnya nih bantuan apa kayak ini makan. Karena proyek yang berbentuk bangunan fisik saja sangat sulit membersihkan dari korupsi. Itu yang proyek fisik loh ya. Ada misalnya jalan, atau bangunan sekolah, gedung sekolah, atau jembatan, atau pasar apapun lah. Itu sangat sulit sekali membersihkan dari korupsi-korupsi. Para koruptor-koruptor ini memang sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan mayoritas rakyat di Indonesia. Nah, apalagi proyek makan-makan yang hilang begitu saja. Coba direnungkan. Ini sebenarnya kita ingin membangun Indonesia dengan benar-benar pembangunan yang beradab, ataukah pembangunan yang memalukan? Mohon maaf, media asing itu kan Masya Allah menyoroti ya di Indonesia itu. Programnya sangat lucu begitu. Seperti orang di Ethiopia. Seperti orang di Ethiopia ya kan. Ini katanya stunting. Stunting di mana ya? Tidak semuanya lah sekarang ini. Ya kalau ada misalnya stunting ya, diurus stuntingnya berapa orang terdata. Yang stunting itu berapa orang begitu. Nah, kalau program makan siang gratis atau bergizi gratis ini diterapkan di sekolah-sekolah, ternyata prakteknya mohon maaf banyak yang tidak kebagian. Yang namanya anak-anak makan itu kadang-kadang ya mohon maaf nih gurunya ikut makan.
Bahkan ya tukang kebun yang ada di sekolahan itu masa nggak ikut makan. Nah, kalau ini jatahnya misalnya hanya untuk anak-anak atau untuk siswa saja, tetapi ternyata gurunya ikut nih, apakah tidak dapat? Kemudian tukang kebunnya ikut, apakah nggak dapat? Ini kan program yang sangat luar biasa, anehnya gitu loh. Anehnya luar biasa. Ini pajak rakyat yang memang untuk pemerintah kemudian dikembalikan ke rakyat, tetapi ini menjadi ladang empuk bagi para koruptor-koruptor itu. Mulai koruptor yang baru belajar, koruptor yang kelas kacangan, sampai koruptor para kelas kakap nih. Para koruptor kelas kakap, para koruptor kelas terbang, kelas bulu, kelas menengah, sampai kelas yang kelas kacangan, itu semuanya ikut bermain. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang bisa menjamin bahwa program makan bergizi gratis ini bersih dari korupsi? Ayo jawab. Nah, masalahnya kalau misalnya ada orang yang membahas tentang korupsi, kemudian dituntut membuktikan, ya kan? Pasti dituntutkan. Nah, sekarang kita menggunakan asas terbalik. Asas terbalik artinya begini, ini kita tidak menuduh, tetapi kita mengingatkan. Mengingatkan apakah program makan bergizi gratis itu akan betul-betul mampu membersihkan dari oknum-oknum. Kita harus tahu tentang pelaporannya, itu tadi harus ada pendampingan dari pusat, kemudian ke provinsi, kemudian ke kabupaten, ke kota, ke kecamatan, semuanya harus diaudit. Itu pun masih sulit untuk membersihkan oknum-oknum yang memang bermental koruptor. Nah, oleh sebab itulah tolong ditinjau kembali. Kami Al-Faqih Alim sekali lagi mohon maaf menolak program makan bergizi gratis. Ini kami menolak. Karena ini menurut kami adalah program yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, tidak tepat guna. Karena masih banyak sekali program-program yang harus dijalankan. Kalau seandainya nih dalam satu sekolahan itu kan tidak semuanya anaknya orang fakir miskin, tidak semuanya. Nah, didatalah program itu untuk anak fakir miskin, didata yang memang kekurangan gizi itu berapa, itulah diberikan. Nah, kalau yang anaknya orang-orang kaya yang mampu itu makan seperti itu kan sudah bosen gitu mah. Karena gini, ini kan akan menyamakan nih antara anak orang kaya dengan orang miskin. Ya makanannya seperti itu nih standarnya. Anak orang kaya yang sudah terbiasa makan, yang makannya makan mahal, ya melihat makan seperti itu ya akan memandang sebelah mata. Nah, anaknya orang miskin yang memang butuh lebih banyak akan merasa kurang. Inilah yang harus dipertimbangkan. Demikian, semoga manfaat dan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.